Hasim, SPDI, Guru MTS Mambaulun 2, Puak Angkatan Pelontoraja Pasian Pamekasan, sekaligus mahasiswa PPG YIN Ponorogo Angkatan 2 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 26 Oktober 2022, akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN dengan materi tata cara sholat 5 waktu di MTS Mambaulun 2 kelas 7. Selamat menyaksikan, semoga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita berdoa sebelum pelajaran dimulai. Berdoa dipimpin oleh ketua kelas. Yo. Sebelum melakukan pelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Bitumillahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wasi'an sadiqan amin ya rabbal alamin. Selesai, terima kasih. Rapi semua ya. Ada yang tidak masuk? Saya absen dulu ya. Abdul Hafiz, Afifatul Jannah, Amira, Anis Fitria, Darul Muttaqin, Dela Safira, Firsa Amelia, Hafiduddin, Intan Safitri, Iqbal Maulana Asis, Hafiyatun Nisa, Media Aulia Jufri, Muhammad Alfiprido, Alfinsa, Rizkiyadi, Muhammad Fadil Abdillah, Muhammad Furqon. Furqon ada? Sakit ya. Muhammad Ainul Nurul Yakin, Wahyudi, Fajri Alwi ada? Izin ya. Muhammad Rubet, Naura Natsifa, Iska Ajeng, Siti Sofia, Siti Humaidat Sohroh, Unsila Wulandari. Oh, jadi yang tidak masuk ada ya? Fajri sama Furqon ya. Di hari ini, di hari Rabu tanggal 26 Oktober, yang tidak masuk Muhammad Fajri sama Furqon ya. Nah, semoga yang sakit semoga sembuh, yang izin semoga masuk kembali ya. Masih semangat? Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Bagus. Ya. Alhamdulillah. Masih ingat dengan pelajaran kemarin? Ya, kemarin kita belajar tentang tayam, bab taharah. Tayamum itu alat bersucinya dengan apa? Air apa? Debu. Tayamum ganti dari apa? Dari wudu dan mandi. Bila berhalangan menggunakan air atau tidak ada air. Selanjutnya hari ini kita akan membahas sholat ya, tentang tata cara sholat. Kalian pernah sholat?
Berapa kali sehari semalam? 5 kali. Alhamdulillah. Kalian sudah melaksanakan salat ya. Salat itu wajib ya. Kalian laksanakan sebagai perintah Allah yang termasuk wajib dilaksanakan dan termasuk tiang agama. Untuk tata sholat ya, untuk sholat ya, pelajaran hari ini kita akan membahas tentang sholat dengan tujuan nanti setelah kalian belajar tentang sholat ya, bisa menjelaskan ya pengertian sholat apa, dasar sholat apa ya, yang 5 waktu, terus nanti hukum sholat fardu bagaimana ya. Juga nanti atau menjelaskan, menguraikan apa saja yang membatalkan sholat 5 waktu, dan yang terakhir nanti rukun-rukun sholat, dan bisa kalau bisa nanti praktekkan ya. Paham? Nanti ya untuk kegiatan inti dan yang saya akan jelaskan ya. Nanti saya akan memutar video ya, atau yang mana sampean pertama tugasnya mengamati ya. Yang kedua bertanya nanti pas ekspor, nanti sampean bentuk kelompok, jadi waktu nanti dirubah ya. Terus nanti sampean diskusi dengan temannya ya, sama bangku, kemudian kalian berpresentasikan atau memaparkan di depan ya, setiap kelompok. Paham? Mari kita masuk ke kegiatan pembelajaran bahasa. Yang pertama ya, kalian melihat tayangan di depan ya, dan setelah melihat apa yang terjadi, sampean yang nggak paham bisa tanya ya. Paham? Marilah kita amati video ini secara bersama. Nanti sampean jika ada yang menolak, ada yang nggak paham tanya ya. Mari kita lihat video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Cara sholat lengkap sesuai sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari takbiratul ihram hingga salam. Jika Anda hendak sholat, berdirilah dengan tegak menghadap kiblat, pandangan ke arah tempat sujud, kemudian lakukan takbiratul ihram. Angkat kedua tangan sejajar dengan pundak atau telinga, hadapkan telapak tangan ke arah kiblat dan tidak digenggam, lalu ucapkan Allahu Akbar. Bersedekah dengan meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung telapak tangan kiri atau di atas pergelangan atau lengan tangan kiri. Letakkan tangan di depan dada, tetap tundukkan pandangan ke arah tempat sujud. Bacalah doa iftitah dengan pelan. Allahumma ba'id baini wa baina khataayaya kama ba'adta baina al-masyriqi wal maghrib. Allahumma naqqini min khataayaya kama yunaqqa ath-thawbu al-abyadu min ad-danas. Allahumma ighsilni min khataayaya bis-salj wal ma'i wal barad. Lanjutkan dengan membaca ta'awudz dengan pelan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sambung dengan membaca basmalah, lalu dilanjutkan dengan membaca surat Al-Fatihah dengan suara pelan dan berhenti di setiap akhir ayat. Ucapkanlah amin setelah selesai Al-Fatihah, baik jadi imam, makmum maupun sholat sendiri, dan keraskan bacaan amin jika Anda menjadi makmum. Bacalah surat yang Anda hafal. Diam sejenak seusai membaca surat. Mulai rukuk dengan mengangkat kedua tangan sejajar pundak atau telinga. Ucapkan Allahu Akbar
sambil bergerak turun rukuk. Letakkan telapak tangan di lutut dengan posisi mencengkram, jari-jari direnggangkan dan siku agak dibentangkan. Punggung lurus, kepala lurus dengan punggung, dan lakukan dengan tumaknina. Bacalah doa rukuk setelah Anda sempurna rukuk. Subhana rabbiyal azim. Bangkit sambil mengucapkan Sami'allahu liman hamidah. Ketika posisi sudah berdiri sempurna, bacalah Rabbana walakal hamd. Dianjurkan untuk memperlama berdiri i'tidal dan bersikap tenang. Turunlah untuk sujud sambil bertakbir Allahu Akbar dan letakkan tangan sebelum lutut. Sujud dengan bertumpu pada 7 anggota badan: wajah, kening dan hidung, 2 telapak tangan, 2 lutut, dan 2 ujung kaki. Posisi jari tangan dirapatkan menghadap kiblat. Telapak tangan sejajar dengan pundak atau sejajar telinga. Tangan membentang ke samping, punggung posisi tengah dan kaki hampir menyiku. Tenang dan bacalah doa sujud. Subhana rabbiyal a'la. Bangkit dari sujud sambil membaca takbir Allahu Akbar, kemudian duduk iftirash. Punggung tegak. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Baca doa Rabbil firli, Rabbil firli. Kemudian bergerak turun sambil bertakbir. Dan sujudlah sebagaimana cara yang pertama. Bangkit dari sujud tanpa membaca takbir. Lakukanlah duduk istirahat sejenak dengan posisi duduk iftirash. Kemudian berdiri ke rakaat berikutnya dengan bertumpu pada kedua tangan sambil bertakbir. Berdirilah sempurna dan langsung sedekap. Lakukan seperti yang Anda lakukan pada rakaat sebelumnya. Setelah Anda mendapatkan 2 rakaat, bertakbir kemudian duduk tasyahud awal, duduk iftirash. Letakkan telapak tangan di atas paha atau lutut. Posisi jari agak renggang. Acungkan jari telunjuk tangan kanan. Baca doa tasyahud awal. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Dianjurkan untuk ditambah dengan bacaan sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bangkit dengan membaca Allahu Akbar, dan setelah sempurna berdiri, angkatlah kedua tangan dan bersedekaplah. Setelah di rakaat terakhir, duduknya tasyahud akhir dengan posisi tawarruk. Posisi tangan di atas paha, acungkan telunjuk tangan kanan. Bacalah tasyahud dan sholawat. At-tahiyatu lillah wassalawatu wattayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Berdoalah memohon perlindungan dari 4 hal. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal.
Anda boleh berdoa yang lainnya. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Selanjutnya salam, menoleh ke kanan sampai kelihatan pipi kanan dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Dan salam ke kiri sampai kelihatan pipi kiri dari belakang dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi. Baca istighfar dan lanjutkan berzikir. Semoga Allah menerima ibadah kita. Selesai melihat beberapa tadi tayangan ya, yang mana tayangan tadi sudah kalian lihat dan amati. Selanjutnya ada yang mau bertanya dengan menggantungkan tangan dan menyebutkan namanya. Yuk, silakan. Ada lagi yang mau tanya? Ya, ya, ini dulu ya. Silakan. Mak berdiri deh. Yuk. Yang keras. Oh, ya. Yuk. Dibaca lagi. Diulang. Saya ingin bertanya, apa perbedaan syarat dan rukun? Apa perbedaan syarat dan rukun? Ya. Pertanyaan kedua mungkin? Ya. Ya. Namanya Dek? Naura Naksifa ya. Apa yang dimaksud dengan tumak nina? Ada yang mau jawab? Silahkan. Siapa yang jawab? Ya, siap. Bagus. Yang keras suaranya deh. Paham? Ya. Ya. Syarat itu ada sebelum pekerjaan ya. Kalau rukun di waktu pelaksanaan ibadah itu ya, seperti niat ya. Ya, paham ya? Nah, yang kedua, siapa yang mau jawab? Silakan. Siapa namanya tuh? Yang keras suaranya. Wulandari ya. Nah, tumak nina adalah berdiam sebentar sekedar membaca subhanallah ya. Ya, selanjutnya cukup ya pertanyaan, ada pertanyaan lagi ya? Ya. Kemudian selanjutnya kita akan membagikan kelompok untuk diskusi ya. Paham? Coba saya hitung ya. Yang urutan 1 itu kelompoknya 1 ya. Ya. Hitung. 1. Karena sudah terbentuk kelompok ya. Kalian lihat bukunya atau referensi lain, baik kitab atau apa. Nanti presentasikan setiap kelompok ya. Waktunya saya beri waktu 15 menit untuk diskusi dan kemudian mempresentasikan ke depan ya. Paham? Presentasi ke depan mulai dari itu ini nanti ya. Silakan kalian buka bukunya ya. Nih, silakan. Diskusi. Yuk. Catat nanti presentasi ke depan. Karena waktu diskusi sudah habis, maka saya persilahkan kelompok 1 untuk mempresentasikan tentang pengertian sholat. Silakan, siapa yang mau maju dari kelompok 1? Silakan.
Ayo, silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya perwakilan dari kelompok 1 akan mempresentasikan tentang pengertian sholat. Perkataan sholat berasal dari bahasa Arab as-sholatah. Artinya sama dengan ad-du'a'ah, yakni doa. Sedangkan pengertian sholat menurut istilah syariat Islam ialah suatu amal ibadah yang terdiri dari perkataan-perkataan dan perbuatan yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam dengan syarat-syarat dan rukun tertentu. Ibadah salat hukumnya wajib bagi setiap muslim sehari-hari semalam 5 kali. Allah Subhanahu wa taala berfirman sebagai berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira la'allakum tuflihun. Al-Hajj ayat 77. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Tuhan kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu memperoleh kemenangan. Quran Surah Al-Hajj ayat 77. Allah juga berfirman tentang perintah sholat sebagai berikut. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Al-Baqarah ayat 43. Artinya, dan dirikanlah sholat, keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu sekalian bersama dengan orang-orang yang rukuk. Quran Surah Al-Baqarah ayat 43. Perintah sholat pertama kali disampaikan kepada Nabi Muhammad SAW ketika beliau sedang Isra dan Mi'raj langsung dari Allah. Hal ini dijelaskan di dalam hadis sebagai berikut. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faradallahu ala ummati lailatal Isra'i khamsina salatan. Falam azal uraji'uhu wa as'aluhu tahfifa hatta ja'alahu khamsan fi kulli yawmin wa lailatin. Muttafaq alaih. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan atas umatku pada malam Isra 50 kali salat. Maka aku selalu kembali menghadapnya dan memohon keringanan, sehingga dijadikan kewajiban salat itu 5 kali dalam sehari semalam. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Sudah. Temannya ada yang mau tanya. Ada yang mau tanya? Yang keras ada hadis lain. Ada. Silakan dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Awwalu ma yuhasabu alaihi al-abdu yawmal qiyamati as-salatu fa in soluha sa'iru amilihi wa in fasada sa'iru amilihi. Rawahu Tabrani. Artinya, amal yang pertama kali akan dihisab bagi seorang hamba pada hari kiamat ialah salat. Jika salatnya baik, maka dinilai baiklah seluruh amalnya yang lain. Dan jika salatnya rusak, maka rusak pula seluruh amalnya yang lain. Hadis riwayat At-Tabrani. Selesai. Ya. Sudah ya? Paham? Ya. Nanti aku duduk kelompok 1. Selanjutnya silakan kelompok 2.
langsung. Ayo silakan. Siapa perwakilan kelompok 2? Kamu. Ya, silakan. Lihat. Wajib sholat ada 3. Satu Islam mengenal orang yang tidak beragama Islam tidak wajib mengerjakan sholat. 2 balik yaitu sudah dewasa dengan tanda-tandanya sebagai berikut. A. Telah berumur 15 tahun. Telah keluar mani atau telah bermimpi tersebut. Telah keluar haid bagi perempuan telah berumur 9 tahun. 3. Berakal artinya orang yang tidak berakal seperti orang gila, insan dan juga anak-anaknya yang masih kecil belum berjalan dengan berat. Rasulullah SAW bersabda, "Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, rufi al-qalam an salatin al-qalam la yasjudu dari orang tidur juga bangun dan dari orang gila sadar atau sembuh. 4. Ada permasalahan sejak lahir kemarin yang wajib menjaga 5. Suci dari diri dan 4. 6. Diperjelas pertanyaannya. Paham? Apa saja tanda-tanda balik? Ya, sebutkan. Ya. Tidak? Tidak. Ya. Ada yang lain? Tidak ya? Cukup ya, satu saja ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Kasih hapus untuk kelompok 2. Silakan untuk kelompok 3. Ayo silakan dipresentasikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perwakilan dari kelompok 3 ingin mempresentasikan presentasi kami. Adapun rukun-rukun sholat terdiri dari 13 macam. 1. Niat. 2. Berdiri bagi yang mampu. 3. Takbiratul ihram. 4. Membaca surat. 5. Rukuk dengan tumak nina. 6. I'tidal dengan tumak nina. 7. Sujud 2 kali dengan tumak nina. 8. Duduk di antara 2 sujud dengan tumak nina. 9. Duduk yang terakhir.
10. Tasyahud hari ini. 11. Membaca sholawat atas Nabi Muhammad SAW. 12. Mengucapkan salam yang pertama. 13. Tertib. Sudah. Mungkin ada tambahan yang mau tanya. Mungkin ada yang mau tanya? Apa yang maksud duduk terakhir katanya? Ayo. Duduk yang terakhir maksudnya adalah duduk untuk tasyahud akhir pada rakaat terakhir setelah bangun dari sujud yang terakhir. Paham? Ya. Itu aja ya. Terima kasih untuk kelompok 3. Selanjutnya duduk dalam kelompok 4. Silakan. Cepat. Ya. Cepat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal-hal yang membatalkan sholat ada 8. 1. Meninggalkan sholat satu rukun sholat atau membutuhkan rukun sebelum sempurna dilakukan, seperti i'tidal sebelum sempurna rukuknya. 2. Tidak memenuhi salah satu dari syarat sholat, seperti berhadas, bernajis, atau berbuka aurat. 3. Berbicara dengan sengaja bukan untuk kepentingan sholat, meskipun diucapkan dengan bahasa Arab. 4. Banyak bergerak dengan sengaja. 5. Makan atau minum dengan sengaja. 6. Menambahkan rukun fi'li seperti sujud 3 kali. 7. Tertawa. Dengan tertawa seseorang yang sedang sholat, pasti ia tidak mencurahkan perhatian dalam pengabdiannya kepada Allah SWT. Adapun bentuk batuk, bersin, atau berdaham, hal ini tidak membatalkan sholat. 8. Mendahului imam sebanyak 2 rukun, khusus bagi makmum. Apakah ada yang ingin bertanya? Bagaimana hadis tentang berbicara? Bismillahirrahmanirrahim. Kunna natakallamu fi salati yukallimu rajulu mimma sahibuhu wa huwa ila janbihi fi salati hatta nazalat wa qumu lillahi qanitina. Artinya, pernah kami berbicara pada waktu salat, masing-masing dari kami berbicara dengan temannya yang ada di sampingnya sehingga turunnya ayat, dan berdirilah untuk Allah dalam salatmu dengan khusyuk. Hadis riwayat jamaah, ahli hadis kecuali Muslim bin Affan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Paham ya? Nah, kasih aku untuk langsung ke kelompok 5 untuk mempraktekkan sholat langsung ya. Silakan. Ya. Inilah ya kelompok 5 untuk praktek sholat. Yuk, langsung. Terserah. Ya, yuk. Ya. Satu. Yuk. Ya, gerakannya saja cukup ya, bacaannya. Ya, ini kalau ruku ya, sudah. Ya. Ya. Sip, bagus. Ya. Dari belakang ini ya, posisinya ya. Ini belakang ya, belakang ini ya. Ya. Langsung suku-suku ke belakang ayo. Nah, ini posisi terakhir ya. Ya. Ya, ini pipinya tinggal tadi ya, sampai mulai ya. Nah, paham ya? Nah, cukup ya. Semuanya paham ya, sudah praktek tadi dan sudah
tadi yang mana sholat itu ada hukumnya wajib. Sholat itu adalah sesuatu yang diawali dengan takbiratul ihram dan sholat ada 5 waktu. Ada syarat wajib. Terus ada yang antaranya adalah takbiratul ihram berdiri bagi yang mampu, ya. Dan terakhir tertib. Paham ya? Ya, kita akan membahas sujud sahwi. Nanti saya kasih titik kepada kelas untuk NKBD-nya, ya, untuk belajar di rumah dan dibagikan, ya. Paham ya? Berarti ya, teman-temannya, ya. Nah, sudah selesai, ya. Mari kita akhiri dengan pembacaan doa, ya. Mari kita berdoa bersama.